Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ken Yonitra di channel saya Mengubah Nasib. Dan hari ini saya bersama dengan Ibu Warung. Ibu siapa namanya? Putih Soeharto. mantap. Ibu ada ini Bu, ada keluarga dengan Pak Harto. Oh ada, saya dulu istrinya. Dalam bayangan dalam Ya. bayangan. Bu, Ibu ini langsung aja Bu. Ini Ya. saya lihat Ibu luar biasa ya. Ini warung Ibu ini kan di gedung kantor-kantoran. Iya, Udah berapa tahun? saya dari tahun 2005. 2005 ya. Dan teman-teman ya, bagi Anda yang di kantor sini tahu nih bahwa rapi banget dari pagi sampai jam 4 lah Ibu ya. Iya, Ini perkiraan saya omset Ibu itu sekitar 3 juta sampai 4 juta sehari lah ya. insya Allah. Wah, luar biasa ya. Bayangin ya, kalau omsetnya berarti kalau kopi harga 5.000 ya berarti modal Ibu tuh 2.000, 3.000 lah ya. Ya, sip. Jadi 50% lah ya, jadi Ya. Anda bayar satu hari Ibu tuh dapat berapa ya. Dan kita akan ikuti kisah suksesnya setelah dari Pemper Logo berikut ini. Kita lanjut ya Bu ya. Ya, sip. Oke, Bu, Ibu lahir di zaman Belanda atau di zaman Jepang ya Bu ya? Saya zaman kolonial kali ya. Tahun berapa Ibu lahir? Di tahun berapa? Saya lahir saya umurnya udah setengah abad lebih. 50-an. Iya. 50-an ya. Berarti tahun 70-an ya Ibu lahir? Enggak, 60-an. ya 60-an. 65, 66. 67 saya lahir. Jadi setelah Setengah abad. Oh, jadi setelah G30 SPK ini. Ya. Ibu masih ingat nggak tuh? Waktu Oh, saya belum lahir lah. di mana Bu? Di mana? Apanya tuh? Lahirnya di mana ibunya? Oh, saya lahir di Jakarta. Oh, daerah? Saya di asrama polisi Palmerah. Oh. Saya lahir di sana. Oke. Saya anak-anak di sana. Sampai sekarang ya? Sampai detik ini saya masih di sono. Oke, jadi ibu adalah anak kolong ya, anak Ya, anak polisi kolong. Oh, oke. Di zaman itu Bu polisi sejahtera nggak Bu ya? Alhamdulillah Oke, jadi ibu sebenarnya sekolah dan lain-lain juga di sana. di sana Ya. sampai SMA. Sampai SMA, sampai saya SMA, sampai saya pacaran di sana, sampai saya punya anak di sana, Ibu? sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Jadi ibu waktu remaja itu sering pacaran berarti. Ya, Jadi kita tinggal ibu tuh mengalahkan. luar biasa. Banyak penontonnya nih Bu kayak di Ya, TV nih ya. Bu. Ya, Oke Bu, berarti SD Ya, di siap. Jakarta, Ya. SMP di Jakarta, Ya. di Jakarta. Ah. Ibu kuliah nggak waktu itu? saya Ya. sebelum saya kuliah saya udah nikah, Pak. Oh. Oke, boleh Bu. Saya pengen tahu Ibu. Saya kuliah, saya nikah di umur 35. Ibu Ya. nikah umur berapa? Saya umur 25 tahun. 25. Ya. Kenapa Ibu cepet kali nikahnya ya waktu itu ya? Ya emang saya sudah targetkan, saya umur 25 tahun harus menikah. Nah, Ibu kan berarti umur 18 tamat SMA nih. Ya. Habis itu Ibu ngapain? Kerja. Oh, Saya kerja di kantor apa namanya kontraktor distributor. Saya Oke. kerja di Senayan. Oke. Itu sampai saya menikah tahun 2000. Kok nikah tahun 2000? Ibu nikah tahun 2000? Kenapa? Dia udah tahun 92. Oh, 92 Ibu nikah ya. Saya nikah 92. Saya punya anak 93 setahun seinane kan. Oke. Terus punya anak lagi saya tahun 97. 97. Anak saya 2, bujangan. Dua-duanya? Dua-duanya. Berarti sekarang umur 25, hampir ya, 19 Iya, gitu ya Bu ya? iya. Ibu berarti belum punya menantu nih? Saya sudah punya menantu 1, yang satu masih belum. Masih yang kuliah? gede, enggak sudah kerja. Oh, udah kerja ya Bu ya? Iya. Ini bagi Bapak Ibu yang punya anak, nah, ini boleh deh kenalin Ibu ya? Laki-laki ya? Laki-laki, ganteng. Kita akan kirimkan fotonya di sini ya. Gitu. Ini kerja di mana anak Ibu ini sekarang? Anak Bu? saya kerja di itu apa namanya? Dikerja di proyek, tapi Oke. proyeknya dia di Bandara Soekarno Hatta. Oh, di Cengkareng. Bolak-balik tuh, Palmerah. Bolak-balik, Palmerah. Oke. Bu, berarti Ibu kerja selama 7 tahun ya berarti Bu ya, dari umur 18 sampai ini. Di satu pekerjaan aja berarti? Iya, satu pekerjaan. Nah, ketika menikah, itu disuruh suami berhenti kerja? Saya maaf nih ya. Ya. Dulu saya masih sekolah itu saya non
muslim. Oh, oke, oke. Saya kan ngikut apa namanya majelis. Oke. Setelah saya nikah, suami saya kan Islam. Oke. Nah, jadi saya berhenti mengikuti suami. Oh gitu. Iya. Ibu lahir non muslim, nikah sama muslim, Bu? Iya. Oh, ini cinta beda agama nih. Iya. Saya akan bikinkan filmnya. Iya. Cinta beda agama di tahun 92 mengalahkan Iya, Dilan iya, ya, Bu ya. Bu, kenapa Ibu waktu itu mau ya, Bu ya? Karena Ibu kan beda agama kan pasti ditentang sama keluarga, Bu. Kalau orang tua saya punya prinsip itu, yang penting anaknya rumah tangganya akur. Oke, agama. Masalah agama dia tidak permasalahkan. Yang penting apa kata suami, menurut menurut suami. Oke. Agama suami jangan sampai beda gitu loh. Oh begitu, malah disuruh Ibu. Disuruh saya. Luar orang tua biasa, saya. ini luar biasa Iya, kalau Ibu nih. iya. Tahun 92 loh, Bu. 92 ya. Jadi Bapak udah tahu kalau Ibu nikah akan ikut agama muslim? Iya. Oh, direlakan itu, Bu. Berarti Ibu nikah di masjid berarti ya? Masjid. Oh. Iya, kabulnya diulang-ulang, Bu, enggak? Satu kali aja? Ya? Satu kali. Lagi saya lagi nyari sekarang. Nyari apa, Bu? Nyari suami. Sorry, Bu, memang Ibu Suami saya meninggal tahun 2004. Anak saya kelas 5 SD, yang gede kelas 5 SD, yang kecil kelas 3 SD. Ibu nikah tahun 97 karena krisis nih, Bu. Ya, berarti Ibu nikah, Ibu berhenti kerja langsung? Berhenti langsung. Iya, mereka yang kerja. Setelah kan suami polisi. sama polisi ya. Meninggal di tahun 2004. Iya, 2004. Ibu tuh jadi masih ibu rumah tangga. Rumah tangga. Oke, dengan anak dua, umur 5 tahun sama umur kelas 5 SD sama kelas 3 SD. Oke, dan itu kecil kan, Bu? Iya, kecil betul. Bagaimana cara Ibu menghadapi itu tuh, Bu? Nah, itu dia. Kalau saya prinsip gini, selama saya masih punya suami, saya tidak boleh harus hidup mengandalkan suami. Oke, Ibu Saya harus, menghadapinya. biarpun saya punya suami, tetap saya itu jualan, buka warung kecil-kecilan di rumah, di rumah saya. Saya buka warung kecil-kecilan, sebisanya saya. Tetap kayak gini, saya pagi-pagi udah bangun. Saya selalu jam 5 kan berarti? Iyalah. Saya jam 4 saya bangun jam 4. Selesai saya sholat gitu ya kan. Saya bikin masakan tuh, bikin lontong sayur, bikin nasi uduk. Itu masih ada suami saya tuh ya. Masih ada ya, Bu? Masih ada suami saya itu. Saya begitu. Karena Ibu nggak mau menggantung. Nggak mau saya menggantungkan suami saya. Berarti suami Ibu nggak nyuruh, tapi Ibu tetap aja. Oke, dari pekerja menjadi penjaga warung dulu ya. Lanjut, Bu, Terus kalau misalnya saya ini lagi musim-musimnya anak sekolah, ya kan? Saya jual baju sekolah. Oh, gitu. Musim lebaran saya jual baju lebaran. Yang saya bisa jual, saya jual. Musim pemilu Ibu jual baju? Ya enggak. Begitu saya. Soalnya saya nggak mau mengandalkan suami. Saya gini loh Pak, saya itu ibarat kata kalau misalnya saya mengandalkan suami, kita kan nggak tahu umur, ya kan? Betul. Takutnya, ya namanya saya sih udah tahu suami saya tuh. Tadinya waktu masih bujangan itu namanya olahraga tuh. Rajin deh pokoknya gitu. Pas nikah sama saya, dia truk itu istilah kata dia udah nggak olahraga lagi, aku pas olahraga tuh udah nggak lagi, ya kan. Nah memang udah gitu dalam keluarga suami saya itu dia itu penyakitnya itu darah tinggi dengan ginjal. Oh, ini keturunannya dari ayah udah ada. Keturunannya udah ada. Saya kan mesti jaga-jaga diri saya sendiri. Tapi memang saya jadi orang itu nggak bisa harus mengandalkan 100% sama suami saya. Saya harus bagaimana caranya supaya saya bisa maju sendiri, bisa apa-apa saya sendiri, itu saya. Ini buka warung dengan buka warung ini saya sendiri saya. Oke. Dan memang ternyata kejadian ya Bu ya, meninggal ya Bu ya. Nah, itu. Meninggalnya karena sakit itu Bu? Sakit. Oh, karena ada riwayat. Suami saya itu riwayatnya darah tinggi sama batu ginjal. Batu ginjal ya, sama keluarga gitu ya Bu ya. Memang sih dokter itu waktu saya periksa suami saya itu, dokter itu udah memvonis suami saya. Kan
selama lagi sakit itu suami saya itu nggak ada penyakit gulanya. Pas dia kita ke dokter gitu ya. Di dokter itu dokter udah ngomong, ibu kalau suami ibu punya penyakit diabetes, ibu siap-siap aja di rumah. Yasinan. Serius Bu, digituin? Digituin saya sama dokter. Karena diabetesnya udah level tinggi? Udah. Tapi dia tuh belum punya penyakit gula ya, belum punya diabetes gitu. Jadi standarnya gitu, siap-siap aja di rumah tahlilan. Gitu. Nah kalau begitu kita tambah siap-siap lagi diri saya sendiri, gimana caranya supaya saya bisa hidupnya panjang begini ya kan kita udah tahu. Pas waktu itu saya ingat banget, pas pemilu kedua, suami saya kan pemilu kedua tahun 2004 tuh itu, nah suami saya tuh kena di situ. Seminggu masuk rumah sakit, langsung nggak ada karena diabetesnya itu? Karena udah ada penyakit diabetesnya itu. Sebetulnya nggak tahu saya. Pas diperiksa, terakhir dia masuk rumah sakit itu ada gejala diabetes. Itu berbahaya dari diabetes. Anak-anak ibu juga harus perhatian. Nah, maka itu dia. Bu, waktu ibu suami kerja, ibu kan ngewarung nih. Iya. Penghasilan waktu di warung tuh udah oke belum? Udah oke maksudnya? Saya gini loh Pak, saya kan misalnya punya penghasilan, biarpun di rumah saya punya 100.000 nih, dapat saya 100.000, 20.000 saya simpen. Oh, selalu? Selalu. 80.000 itu saya buat modal kembali yang nggak ada apa. Pokoknya ibu bilang, saya dapat 100.000, saya dapat 10.000 atau 20.000 tuh 20.000 harus saya simpen. Oh, 20.000 per hari ya? 20.000 per hari. Nah nanti dari 20.000 per hari ini saya kelola lagi. Saya nggak bisa apa nih? Oh ya, di sini yang belum ada dagang jus. Nah saya buka warung jus. Nah saya bikin dia nggak jadi lagi jadi artis ya. Luar biasa. Kayak gitu saya. Kan waktu ibu udah pernah kerja nih, gajinya segini nih. Ketika ibu usaha, lebih besar dari gaji ibu atau lebih kecil sebenarnya? Kalau gaji kan zaman dulu tuh gaji cuma sekitar berapa ya, 180, 200. Waktu ibu jadi buka warung pertama kali, gajinya udah 180.000 atau kurang pendapatan ibu? Waktu ibu pertama kali jualan warung nih, di rumah ya, itu berapa gajinya? Lebih tinggi daripada gaji ibu yang waktu itu? Lebih tinggi dari gaji lah. Kita kan zaman dulu, kalau zaman dulu kita dagang itu zaman dulu itu kita kan segala-galanya masih murah. Setelah tahun 97 karena renovasi itu anggur-angguran itu kan baru semuanya kan naik. Semua apa-apa naik. Bu, Palmerah waktu 98 itu kan juga ikut demonstrasi kan? Iya. Ibu lihat dong dengan mata. Bukan lihat lagi. Suami saya nggak pulang. Saya kerja. Iya kan. Udah gitu terus anak saya masih punya bayi itu, anak saya yang kedua itu masih bayi. Nah kebetulan saya kan ada sama, jadi kan di depan asrama masuk rumah saya kan udah pada dijaga anak-anak kan gitu. Itu namanya Ramayana kan Bobol. Ramayana Pasar Palmerah. Oke, Bobol. Rumah ibu dekat dari sana toh? Dekat dari sana. Nah kebetulan saya di rumah tuh udah gak punya persediaan apa-apa. Kan kita nggak ngerti ya kan mau gitu ya, nggak ngerti. Nggak punya persediaan apa. Kebetulan omnya itu jaga di depan kitanya. Kalau suami saya kan udah dinas kan, omnya jaga di sini. Ya mungkin itu istilah kata memang kalau kita berbuat baik sama orang ada aja ya kan jalannya ya kan. Orang itu abis menjarah di Ramayana itu dapat susu, dikasih ke omnya semua. Ini Pak saya kasih. Ya kita namanya mau jarah kayak mau apa, kita nggak, bukan kita yang jarah, orang lain yang jarah. Dibawa pulang itu anak saya baru bisa minum susu. Oke. Dan saat 98 itu berarti warung itu juga nggak jalan ya? Nggak jalan. Berapa lama? Saya itu 97 itu saya belum warung Pak. Belum berwarung. Oke. Baru nikah Korea. Ya. Nah, udah punya anak 2, tapi maksud saya belum warung. Saya warung itu tahun berapa ya? 2000-an ya. Dan ibu udah nyaman lah ya, penghasilan itu udah cukup, ibu udah lain ya. Nah jadi ketika suami ibu meninggal, ibu juga nggak sudah ada persiapan dan lain-lain, nggak khawatir di finansial? Nggak khawatir saya. Oke. Karena saya, prinsip saya, pasti saya harus bisa. Bagaimana caranya saya harus bisa? Semangat ya. Ini berarti didikan dari orang Tuhan ya Bu ya? Iya. Selalu harus. Udah harus siap. Dan kita kan diri kita sendiri ya, bagaimana kita supaya bisa maju. Iya sih Bu. Ini harus belajar dari ibu ini ya. Semangat sekali 50 tahun sebelum ibu saya ini.
Bu, pertanyaan kedua Bu, setelah kehidupan setelah ditinggal suami dan punya anak jadi single parent ini, itu seperti apa Bu ya? Ya, dibilang gimana ya? Anak masih kecil, tanggung jawab saya masih harus kasih anak sekolah. Ya bagaimana, saya busak-busuk lah, nggak sono sini sono. Apa yang saya bisa lakukan, saya udah nggak mungkin kerja di kantoran. Jadi cara, ya karena kan saya kalau di kantoran itu saya apa ya namanya? Bukan nggak punya waktu, saya mau kantoran mau kerja apa gitu loh. Kan gak ada yang bisa saya kerjain. Oke, akhirnya Ibu tetap iya, buka warung aja saya. Nah, saya juga bukannya buka warung aja. Kadang-kadang kan ada bazar-bazar, tuh saya bikin bazar-bazar. Gitu. Sendirian? Iya, sendirian saya. Belum ada anak buah? Nggak ada, di rumah kan. Di rumah bazar gitu. Nanti kalau misalnya ada, saya di rumah tuh bikin gudeg, saya jualin. Nggak di mana-mana itu. Tapi tetap aja ada rezekinya ya Bu ya? Insya Allah. Dan anak Ibu SD, SMP, SMA. Habis itu mereka kuliah kan? Mereka kuliah, tapi kuliahnya pada mandek-mandek. Oke Bu, anak pertamanya itu kuliah di mana dulu? Dulu dia kuliahnya di Bayangkara. Dia anak-anak aku itu pengen masuk polisi yang pertama. Tapi kan nggak bisa ya, kan saya udah habis modal banyak dah tuh di situ udah saya nggak pikirin dah tuh udah. Terus sekolah di Bayangkara. Lagi sekolah dia dapat kerjaan. Jadi udah kerjaan sampai malam mandel lah. Kerjanya apa Bu? Kerja proyek. Oh proyek. Sampai sekarang masih di proyek? Sampai sekarang masih di Oh proyek. memang itu hobinya dia. Dia udah dah, dia semuanya dia dah. Yang kita hanya berpegang pada lain ya. Kita kan udah kasih, ini kamu kuliah, aku yang biayain, ya kan sebagai orang tua kan kita begitu doang. Anak kedua Ibu gimana? Anak kedua sama, begitu juga kuliahnya pada mandek anak saya. Anak Ibu cuma ngabisin gitu kan? anak kedua Ibu tuh kuliah di Bayangkara juga ya kedua? Enggak, kalau yang kedua di ini saya di Mercu Buana. Buana. Jurusan apa Bu? Dulu sini jurusan apa ya saya? Bisa menjeru kali dah. Bahkan ibunya nggak tahu loh ya. Mungkin duitnya tuh dipakai buat yang lain. Berarti Ibu ya udah akhirnya sekarang masih kuliah nih berarti? Enggak, sekarang dia udah nikah yang kedua, udah kerja juga. Oh jadi anak pertama yang belum nikah tuh? Yang belum nikah. Oh oke. Ceweknya ke laut. Ke lautnya? Ke laut. Iya ya, udah nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya Ibu ya. Umur berapa ya? Udah dapat si jodohnya. Udah dapat? Pacar udah ada? Tinggal Insya Allah tahun depan dia mau nikah. Kan sekarang saya mesti kawinin anak saya yang kedua. Itu baru? Baru kemarin tanggal 5. 5 apa? 5 Juni. Berarti barengan kan saya? Iya. Murah? Iya kan dia pakai biaya. Cuman modal kamu ya Bu ya? Tahu aja gratis. Iya betul sekali. Jadi memang sih harus menikah sekarang karena biaya. Ibu merasa ya Bu ya? Karena saya merasa Bu ya, saya waktu itu budget segini nih Bu, cuma 10% dan 20% aja yang terpakai Ibu gitu udah. Iya. Karena kita mahal itu kan di catering kan. Iya. Nah Bu, kan Ibu kan bisa dibilang suksesnya itu ketika masuk sini ya Bu ya. Tapi 2005 udah masuk sini nih. Gedung ini udah ada sebelumnya. Gedungnya udah ada. Gedungnya depannya? Dulu saya masuk ini, gedung ini baru saya doang. Belum ada parkiran. Oh ini parkiran belum ada, lift belum ada. Lampu yang saya tempatin ini cuma ada seminggu 2 kali nyala. Karena belum ada. Baru ada itu kuli-kuli. Oh oke, jadi Ibu sebenarnya Ibu buka ini buat kuli-kuli dulu. Kuli-kuli ya. Loh kok bisa masuk sini ya Bu ya? Oh ada orang yang baik hati ngasih saya tempat. Berarti tempat pertama selain rumah ada di sini? Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. 15 tahun? Iya. Waduh. Oke, lanjut Bu. Terus di kuli-kuli nih? Kuli-kuli. Ya udah. Terus lama-lama kan di depan kan ada gedung tuh. Gedung anak kuliahan tuh. Depan yang dihancurin itu gedung kuliahan. Nah, lama-lama kan banyak anak-anak tuh, anak-anak kuliah tahu, orang-orang kantoran tahu. Nah, disitulah. Oke, berarti 2005 Ibu udah mulai, udah kelihatan hasilnya. Saya buka di sini pertama kali saya dapat duit itu 50.000. Satu hari saya kerja 50.000 hari pertama, hari kedua 75.000.
hari ketiga 50.000. Oke, hari minggu. Nah, pada pesonanya orang udah pada tahu, seminggu kemudian orang pada tahu, baru lumayan naik. Ratusan ribu. Ya, oke. Dan ini bukan 2005 baru buka, kan gedung-gedungnya juga banyak yang sewa ya. Ramenya itu tahun berapa ya? Aduh, ramenya tahun berapa ya? Lupa sih. Saya sampai bingung. Ini kan rame banget nih, saya cuma ini bilang gue rame banget loh ya. Rame banget. Pelanggan tetap ibu tuh banyak banget. Banyak banget. Ya. Nah, ibu merasa bahwa ibu sudah sangat mapan tuh di tahun keberapa nih bu? Di 2005, 2006, 2007 bu? Yang mapan sekali nih bu? Kan saya kasih tahu dulu ya, salah satu bos saya tuh mobilnya CR-V. Ibu ini mobilnya CR-V. Dulu saya tuh mobil CR-V ya kan. Pertama saya mobilnya Avanza. Tahun berapa tuh? Avanza tahun berapa ya saya? Kan 2020, 2010 kali udah kalau 2010, oke. Terus 3 tahun ganti CR-V. Nah sekarang saya turun karena pendapatannya turun. Sekarang saya nih yang penting saya punya mobil. Yang penting punya mobil karena mobil. Karena kondisi sekarang memang ibu 2 April Mei udah tutup kan ini? Ya iya. Saya tutup 3 bulan, gitu udah kehabisan, maka sekarang saya jualan. Iya. Tapi memang bu ya, pada akhirnya memang ibu tuh menunjukkan bahwa memang harus seorang perempuan tuh ya, walaupun menikah dia tetap harus punya penghasilan sendiri ya. Dan jangan dari pekerjaan ya. Iya benar. Nah, ibu kan punya warung nih, ibu tuh lebih punya waktu sama anak-anak ya. Nah, anak ibu dekat sama ibu berarti? Deket lah. Oke. Nah, kan kalau Sabtu Minggu kita jalan-jalan ke Tasikmalaya. Oh iya? Iyalah. Kemana? Ya kemana lah anaknya. Ibu ngajarin dia? Saya ini dibilang kata udah tua, tapi kalau anak saya tuh dia, mah kita nongkrong di kopi sana mah. Nongkrong. Mah kita jalan-jalan ke puncak mah. Kita jalan ke puncak. Kita jam 4 pagi kita udah pulang. Oh gitu. Iya. Itu anak doang. Sama anak doang ya? Karena anak ibu dua-duanya. Iya, dua-duanya laki-laki. Iya, makanya dia sering ngajak ibu ya. Iya. Dekat saya kok. Bikin senang orang tua ya. Betul, karena perjuangan ibu bagi saya tuh luar biasa loh. Ibu berarti nggak sempat yang namanya merasakan bahwa makan itu susah, nggak sempat ya bu ya? Semuanya ibu udah bisa sendiri. Alhamdulillah, Alamin. Ini yang anak karyawan ibu nih jangan sampai kelaparan juga ya bu ya. Bonus tambah yang hari bulan ini ya. Tenang tuh pakai mau ngasih tambahan. Utangnya belum dibayar ini. Bu, kalau ibu boleh kasih kita ini ya bu ya, kasih kita, kan banyak orang nih bu ya yang masih berumur 20 sampai 25 tahun ya bu, banyak yang juga perempuan bu. Saya lihat tuh mereka kadang-kadang ada yang benar-benar kayak ibu ya semangat, ada yang enggak nih bu gitu ya bu ya, karena juga yang mengharapkan cuma dikerja di luar. Nah kira-kira ibu apa sih pesan yang ibu ingin sampaikan kepada mereka ya bu ya gitu ya, kira-kira nih dari pengalaman ibu gitu. Kalau kita nih jadi orang harus punya motivasi. Motivasi kita itu ibarat kata gini loh, kok orang itu bisa seperti itu, kenapa kita nggak bisa? Harus kita harus maju, jadi kita maju, kita semangat, ya kan? Jangan, memang kita sih kalau misalnya kita ngelihat orang, kita jangan lihat ke atasnya, jangan lihat ke bawahnya, tapi kita ngelihat ke orang, kok bisa banget, kok dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita jadi semangat kita tambah maju dong kalau kayak gitu ya kan? Gitu. Dan motivasi ibu dulu apa ya? Cuma itu doang, pengen sama dengan orang lain gitu ya bu ya? Iya saya pengen malah lebih dari orang lain. Bagaimana caranya? Dia pun saya sendiri, bisa kerja sendiri, hak saya terus lebih dari dia. Jangan sebut nama saya kalau saya nggak bisa. Jangan sebut nama Putin. Oh iya. Kalau saya tidak bisa kayak dia. Sedih juga ya waktu Pak Soeharto meninggal ya bu ya? Oke bu, jadi sekarang sebenarnya ya anak ibu udah nikah nih, yang pertama juga mau nikah, kembali nih. Next stepnya berarti ibu yang akan nikah nih berarti ya? Ya insya Allah, mudah-mudahan doa saya dijabah sama Allah Maha Kuasa. Sudah ini bu, sudah dapat calonnya bu? Dan cari. Karena memang gitu ya, karena ibu ini mungkin belum mau nikah waktu anak-anaknya belum nikah, sekarang anak-anaknya udah nikah nih, karena ibu yang mau kan sekarang kan. Soalnya saya gini loh Pak, saya itu dulu ketemu suami saya itu masih kelas SD, masih kecil. Saya itu dengan suami saya itu tetanggaan, kacek 3 rumah doang. Jadi saya ketemu, saya pas
cinta pertama lah sama suami saya. Ibu yang cinta atau dia yang cinta dong? Ya sama-sama lah, namanya cinta pertama. Kayaknya ibu di duluan yang cinta ya gitu. Ya kan, kalau saya kan dulu masih kelas 6 SD itu badan saya kan bongsor Pak. Oke. Suami saya tuh udah dinas tuh dia, udah dinas, dia polisi Polres. Jadi ibu jauh banget tuh? Jauh. Oke. Udah gitu, terus saya kan namanya 3 rumah kan. Oke. Nah, istilahnya sama-sama seneng lah. Jadi dari kelas SD sampai SMP, sampai SMA, sampai saya kerja, sampai dia kagak ada. Katanya sih sehidup semati, tapi kalau dia mati saya nggak mau ngikut. Iya kan? Kasihan kan anak saya kalau saya ngikut, kan? Nah begitu. Jadi itu saya ibarat kata gimana ya? Dan bisa lah melupakan segitu aja, ya kan? Perjalanan saya sama suami saya kan panjang, banyak yang lika-likunya, yang harus begini, harus begini. Kan kalau misalnya kita belum tentu kita dapat seperti dia. Saya sama dia, maaf ya, saya kan non muslim, dia yang membawa saya seperti ini, ya kan? Dia yang mendidik saya seperti ini. Apa mungkin nanti suatu saat, ya mudah-mudahan aja saya nanti kalau memang ketemu jodoh model seperti dia yang bisa bawa saya lebih baik lagi ke jalan yang lurus, yang lebih benar. Iya sih betul. Pada akhirnya ibu semakin menua, semakin butuh orang supaya barang-barang di tengah tua ya. Iya. Bagi bapak-bapak yang berumur 50 tahun, 60 tahun gitu ya, dan memang mencari sosok orang yang membahagiakan, ceria, gitu, kan? Ini promosi nih, karena pasti ada yang lihat nih pasti. Karena sebagai saya, Ibu Tin ini salah satu contoh orang yang luar biasa ya, gitu ya, karena bahwa kita harus tahu bahwa umur kita nggak tahu kapan. Iya, nggak tahu kapan. Jadi jangan bergantung sama siapapun, termasuk sama suami. Gitu ya. Mungkin suami Anda hari ini baik, tapi kalau umur sudah dibilang tua, susah. Dan banyak dari keluarga-keluarga yang saya kenal dulu yang dia ketika kematian suami atau istri, suami ya betul terutama itu bingung Bu. Terpuruk kan? Terpuruk. Iya. Ibu berapa lama terpuruk meninggal? Sedih itu berapa lama kemudian ibu bangkit lagi gitu ya? Saya itu dulu pas suami saya meninggal itu 40 hari suami saya meninggal itu saya tuh down di situ. 40 hari pertama ya? 40 hari pertama tuh saya down. Saya memang sih sebetulnya udah punya firasat kalau suami saya mau meninggal tuh dari pertamanya ya kan. Kayaknya tuh di dalam rumah saya itu bau melati tuh. Situ masih ada suami saya tuh ya. Tiap malam saya kok bau melati. Aneh banget ya. Aneh banget saya. Kemana-mana paling kan nggak ada suami saya tuh. Kok bau melati di rumah saya gitu ya kan. Nah terus apa ya nggak berpikir ke sono-sono lah, aku nggak inian lah ibaratnya gitu. Pas suami saya masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit pertama suami saya itu di rumah sakit Pelni. Oke, dekat rumah ya? Pelni sini Petamburan. Udah gitu terus saya di situ masih suami pertama masuk. Saya tetangga saya pada besok saya udah ngomong dia sama tetangga saya sebelah rumah gitu. Namanya bukan Sem, tapi saya biasa manggil gue RT. Bu RT, kenapa ya? Kayaknya kok saya udah kayak pengen jadi janda ya. Ibu ngomong gitu Bu? Saya ngomong gitu tuh suami saya di ruang ICU gitu ya. Itu kebesokannya saya dipanggil sama dokter, kata dokter gini. Ini suami ibu bakal saya dipanggil, terus saya tanya sama dokter, berapa lama suami saya di sini? Kata dokter ini ya nggak bisa dibilang berapa lama, saya nggak tahu juga, karena kan memang kadang-kadang udah krisis kan gitu ya kan. Terus biayanya berapa dokter? 1 hari aja saya tebus obat di situ 1 juta. Gila ya, di tahun 2004 itu gede banget itu. 1 juta saya tebus obat, 2 juta satu obat itu. Kamar ruang ICU itu 500-an. Saya di situ ibarat kata sehari itu harus 5 juta. Bu, sorry Bu, ibu ada askesnya kan? Enggak tahu. Ya kan itu lain rumah sakit swasta. Karena ibu pilih sendiri ya. Kan kita cari yang deket kan. Itu 1 hari saya harus 5 juta itu ngeluarin. Berapa lama? 1 hari harus 5 juta. Tapi kita nggak tahu jangkaan berapa lamanya suami saya bakal di rumah sakit. 5 juta dikali. Kalau misalnya 2 hari aja, saya tuh udah 2 hari itu udah 10 juta saya.
Saya kebetulan memang orangnya kalau masalah uang, saya memang dari dulu ya, biar kata suami saya cuma ngasih duit gaji tok, saya sedikit-sedikit lah bisa nyimpen lah kalau saya nabung gitu. Kalau jadi waktu itu nggak masalah ya? Nggak ada masalah, nggak masalah. Sempat juga ibu nabung ya? 10 juta, benar 10 juta tuh saat lari. Terus saya pikir gini, dokter berapa lama ya dok? Saya bilang gitu. Aduh saya nggak bisa nebak-nebak berapa lamanya. Gini aja deh dok. Saya bilang saya mengambil keputusan. Suami saya harus dipindahkan ke rumah sakit Kramat Jati. Karena Polri. Biaya saya kan nggak ini aja. Kalau saya juga mikir, kalau saya suami saya situ 2 minggu, udah berapa? Ya, sekitar 70 juta. Makanya, apa rumah saya mesti saya jual? Betul sih Bu. Iya kan? Biasa nanti saya mau tinggal di mana? Oke. Saya ambil situ. Dokter bilang, Bu, kalau ibu suami ibu mau dipindahin, ibu tanggung nggak resikonya? Resikonya apa? Dia kagak bakal selamat. Urusan selamat dan tidak selamat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang gitu. Saya pokoknya saya harus pindah ke sana. Oke, Kramat Jati ya. Kramat Jati, rumah sakit Polri. Di rumah sakit Polri itu 2 hari dia masih di ruang ICU. Udah masuk ruang ICU, malam dia mau nggak adanya tuh, pagi-pagi kan pada dipel-pelin kan tuh. Dari pagi itu sampai dia mau nggak ada itu bunga melati itu nempel di badan saya. Saya keluar makan, tetap itu bunga melati. Padahal ibu di rumah kan bunga melatinya sampai ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit itu bunga melati nempel. Jadi udah punya firasat banget lah. Udah punya firasat banget. Saya keluar makan dengan teman saya cuma satu kamar. Bu, saya kayaknya udah mau jadi janda deh. Saya udah mau gitu terus saya. Nah, anak teman saya, Bu, jangan ngomong kayak gitu. Soalnya suami saya lebih dari kayak gitu. Suaminya lebih parah berarti. Lebih parah. Udah, saya maghrib, sholat maghrib. Setelah saya sholat maghrib, sebelum sholat maghrib itu saya suami saya tuh usap kepala saya, bleh-bleh gitu. Dia sembari ngeliatin gitu ya kan. Dia cukup udah, Pak makan ya Pak. Tapi dia nggak respon apa, cuma ngeliat doang itu saya pikir itu dia mau sembuh. Karena dia kayak baik-baik aja. Baik-baik aja. Tadinya kan nggak bisa ngeliat, udah nggak respon tadi. Terus pas saat itu dia usap-usap kepala saya, berarti kan udah ada kebaikan tanda kebaikan. Nggak taunya pas saya habis sholat isya. Nggak ada. Langsung. Nggak ada Bu. Nggak ada. Oh sorry, pas waktu di rumah sakit itu si bapak itu cuma nggak bisa ngomong. Nggak bisa apa-apa. Cuma diam aja gitu. Matanya kebuka. Merem aja. Merem aja. Tapi saat itu dia buka mata, dia ada kepala saya. Aneh banget. Aneh kan? Oke. Terus. Itu udah. Langsung kagak ada. Di situ yang ada cuma siapa? Saya. Ada saudara bapaknya dari kampung tuh berdua sama saya. Ya, kan? Itu suami saya meninggal tanggal 5. Saya mau nyunat itu tanggal 10, anak saya yang paling besar saya menyunatin itu. Saya udah siap-siap catering. Terus misalnya kata mau dangdutan dah, masa gara-gara nyanyi. Pala merah. Terus saya bilang sama suami saya, Pak, saya undang, kalau suami saya kan kerja di pospol di Tamas. Ini dia megang 30 orang kebersihan, hansip, sama keamanan di sana dah. Berarti itu diundangin. Suami saya bilang ngapain kamu kasih undangan? Yang tahu saya semua pada datang, kamu gak usah repot-repot. Pak, nanti pasang tenda di sebelah sana aja. Nggak usah, sana aja. Tenda biru mau pakai papaan. Terus, dah. Udah gitu, terus tetangga saya itu kan pasang antena. Antenanya itu kan pas di depan pintu saya, sebelah pintu saya. Dia beresin itu antena. Dirapiin, dia naik-naik masuk. Pak, ngapain sih ngurusin sama orang? Kamu tahu gak? Itu jalan saya. Nanti kalau saya keluar, saya nggak bisa kalau masih ada itu. Kan kita mana ngerti kalau mau dia kagak ada. Iya sih Bu, nggak ada yang tahu. Iya kan kita nggak tahu. Kita juga nggak ngerti kan. Itu dia. Tapi memang Ibu ya, dulu waktu kan Ibu kan suaminya kan polisi Ibu. Kan sebenarnya secara dulu kan zaman dulu kan nggak terlalu istimewa ya itu ya Bu ya. Jadi Ibu bertahan hidup dengan gaji itu, terus Ibu cari sendiri ya Bu. Cukup aja ya. Cukup aja lah. Cukup aja ya. Karena saya lihat tuh Ibu
Ibu nih apa kalau secara apa mapan nih Bu ya, tapi secara apa tetap sederhana ya Bu ya gitu ya. Ya, gimana nggak bisa lah. Apa Bu? Kalau saya orangnya nggak bisa glamor-glamor kayak gitu. Saya punya nggak punya ya tetap kayak begini. Iya, jadi saya salutnya di sana sih Bu. Gitu. Makanya Ibu bisa nambung konsistensi ya, karena Iya. gaya hidup Ibu nggak berubah. Enggak, saya enggak. Jadi walaupun Ibu punya 50 gram emas, Ibu akan tetap begini juga ya. Tetap aja kayak begini. Biar saya punya apa saya tetap begini. Orang saya jadi orang nggak terlalu ini lah. Karena Pengen apa-apa gitu enggak. Buat apa ya, Mbak? Buat apa? Iya, iya, betul. Ini sebuah contoh juga nih, Bu. Tin Soeharto, Ibu Tin Soeharto, Ibu Tin ya. Dan semoga suami Ibu di sisi Allah tuh pada tempat yang terbaik ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan nih ya dalam waktu dekat Ibu ini sebenarnya sudah berjuang, kita tahu dengan anak-anaknya. Mungkin kebahagiaan harus ada pasangan ya. Tolong didoakan ya pasangannya ya. Doain ya anak-anakku. Ya. Bu, terakhir Ibu, gitu, Ibu ada kasih pesan nggak ke kita yang masih berjuang untuk hidup? Ya kita harus gila semangat. Semangat ya. Baik Ibu 50 ya tapi semangat. Saya udah 53. 23 tetap semangat ya. Semangat, harus semangat lah saya berjuang berondong ya Pak. Ini bisa sama Ariel Peter Pan nih Bu. Jangan. Yang saya yang seumuran, yang sayang sama saya, yang bisa bawa saya jalan yang lurus, yang kebaikan buat saya. Jangan nyari yang muda-muda lah. Betul. Kalau kita kan kayak kita begini, ya udah tua itu cari suami itu bukan buat senang-senang, ya kan? Buat ibarat kata gini, oh ya kita berjuang-juang termencurhat. Karena ini saya belajar juga dari ibu saya, semakin tua itu semakin cerewet, semakin butuh ngobrol gitu ya. Dan itu harus ada orang. Begitu, bukan kita harus ya bangsa begitu kita udah sama udah dari dulu kayak begini kayak ini. Betul Bu. Mungkin terakhir Bu, sebelum saya tutup ya Bu ya. Ibu hanya tetap hal terus semangat walaupun usianya berapa Bu. Yang kedua adalah jangan rubah gaya hidup. Ya Bu ya, tetap segitu aja. Nabung diperbanyak. Oke Bu. Dan perjuangan Ibu yang sebagai single parent bisa dicontoh ya, dan anaknya walaupun nggak kuliah ya tapi tetap itu aja ya. Ya kerja yang penting lah saya mah. Karena memang adik-adiknya pendidikan juga nggak penting Bu. Selama kita semangat dan bisa mau belajar sendiri juga kita sukses sendiri. Saya banyak punya teman-teman yang begitu ya Bu ya. Karena ijazah cuma buat kuliah cuma ijazah doang Bu gitu ya. Oke. Nah teman-teman ya gitu kan bisa ya, kalau ada ayahnya yang sudah duda dan tinggal di sekitaran Jakarta Barat. Nah, ya. Ibu ini adalah salah satu rekomendasinya, ya kan? Oke, sampai di sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Dadah.